Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga pada kesempatan kedua di kegiatan penumbuhan budi pekerti atau pesantren Ramadan online untuk kalangan SMA Pasundan 1 Bandung, mudah-mudahan dengan kita tetap semangat untuk mencari ilmu, kita semua senantiasa ada dalam rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada pertemuan yang kedua ini Bapak akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Di pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai pengenalan hal-hal apa saja yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, di materi Al-Quran dan hadis ini, khususnya Al-Quran, Bapak tidak akan menyampaikan hal-hal yang kaitannya dengan teori keilmuan, kemarin sudah disampaikan, tetapi akan lebih mengerucut pada hal-hal yang sifatnya praktis yang sehari-hari untuk dapat kita gunakan. Nah, sasaran pada pertemuan kedua ini diharapkan kalian mampu mengenal huruf hijaiyah, syakal, kemudian kalian kedepannya mampu membaca Al-Quran dengan baik. Baiklah, kita akan mulai pertemuan kedua ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, di dalam Al-Quran ada yang namanya huruf hijaiyah. Kalian bisa lihat di sebelah kiri Bapak, itu tampak huruf hijaiyah dari huruf alif sampai dengan ya. Kemudian selain huruf hijaiyah ada syakal. Apa itu syakal? Syakal itu tanda baca. Kemudian ada selain syakal dan hijaiyah, kemudian ada tanda baca lainnya. Nah, kita akan lebih fokus dulu pada huruf hijaiyah dan tanda syakal. Huruf hijaiyah terdiri dari alif sampai dengan ya. Kalau kalian lihat transliterasi Arab ke Indonesia, alif itu A, ba itu B, ya, ta itu C, dan seterusnya. Nah, apabila huruf hijaiyah ini belum diberi tanda syakal, maka tidak akan berbunyi apa-apa, ya. Alif ya alif, jim ya jim, gitu. Tetapi huruf hijaiyah ini akan berubah bunyinya manakala diberikan tanda syakal. Nah, apa saja tanda syakal itu? Satu, ada fathah, ya, fathah. Kemudian ada kasroh, ada domah, ada tanwin, kemudian ada tanda-tanda yang lainnya. Nah, apabila huruf alif atau huruf hijaiyah diberi tanda fathah, ya, fathah ini bermakna A, ya. Huruf alif diberi tanda fathah maka bunyinya menjadi A.
tanda alif dikasih syakal kasroh, maka bunyinya menjadi i. Tanda huruf hijaiyah alif dikasih tanda domah, maka bunyinya menjadi u, ya. Nah, berarti fathah itu bunyinya a, kasroh berbunyi atau maknanya i, dan domah berbunyi u. Nah, kemudian ada tanwin. Tanwin atau disebut juga dengan apabila pada fathah, maka karena ada dua tanda fathahnya, maka itu disebut dengan fathatain, ya, fathah dua. Nah, ini maknanya an. Kemudian ada tanda kasroh tain atau kasroh dua, berarti maknanya dibaca in. Kemudian ada domah tain dibaca un. Nah, kalau fathatain ini kalau huruf hijaiyah misalkan huruf ba dikasih tanda fathatain, ya, tanwin dengan fathah dua, maka bunyinya menjadi ban. Kalau dikasih tanda kasrotain menjadi bin. Begitupun ketika diberi tanda domatain, maka menjadi bun. Ban, bin, bun, an, in, un, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kuncinya kalian harus mampu menghafal huruf hijaiyah itu dulu. Ketika kalian sudah tahu huruf hijaiyah dari alif sampai dengan ya, nah, kalian tinggal memasukkan tuh tanda bunyinya atau syakalnya, baik fathah, kasroh, domah maupun tanwin. Tadi sudah Bapak sebutkan bahwa fathah itu bunyinya a, kasroh bunyinya i, domah bunyinya u. Apabila tanwin fathah maka bunyinya an, tanwin kasroh bunyinya in, tanwin domah atau domatain maka bunyinya un, ya. Nah, itu huruf hijaiyah dan syakal. Sekarang kalian tinggal membiasakan diri untuk belajar Al-Quran diawali dengan diawali dengan mengenal huruf hijaiyah, kemudian disertai dengan syakalnya. Nah, berikutnya yang harus kalian ketahui agar kalian mampu membaca Al-Quran dengan baik, maka di dalam Al-Quran itu ada perubahan bentuk tulisan manakala tulisan tersebut disambungkan dengan huruf hijaiyah lainnya, ya. Contoh, alif itu tidak bisa disambung di awal. Kalau alif disambung di awal itu menjadi lam. Ketika huruf alif itu disambung di tengah itu menjadi lam. Nah, alif hanya bisa disambung atau disambungkan dengan huruf hijaiyah lainnya itu hanya di akhir. Nah, sekarang huruf ba, coba kalian perhatikan yang terdapat pada gambar ini, ya. Nah, ada huruf ba, perubahan ba. Ba itu bisa disambung di awal, di tengah maupun di akhir sampai dengan huruf jim, ya. Kemudian alif tidak bisa disambung di awal, di tengah, hanya bisa di akhir. Huruf ba bisa disambung, ba, ta, sa, jim, ya, ha, kho itu bisa disambung di awal, di tengah dan di akhir. Perhatikan dengan baik perubahan bentuk huruf hijaiyah ketika bersambung dengan huruf hijaiyah lainnya, ya. Silahkan
kalian tinggal belajar, lanjutkan belajarnya di rumah, banyak latihan. Nanti Bapak akan menjelaskan kembali mengenai bacaan yang harus dibaca panjang, yang harus dibaca pendek, dan ketika bertemu dengan tasjid. Mudah-mudahan meskipun sedikit waktu pertemuan kita, mudah-mudahan ada manfaat terutama bagi kalian yang belum bisa membaca Al-Quran. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.